Kita lanjutkan ke part 5. Oke. Ini sudah. Oh ya, sudah ya. Sebentar. Oke. Di part 5 ini kita akan membahas hubungan antara omega dan RPM ya. Revolution per minute. Oke. Sebenarnya dua simbol ini adalah simbol yang digunakan dalam dunia permesinan, terutama untuk menunjukkan satuan kecepatan rotasi ya. Jadi ini kecepatan rotasi unit atau satuan ya. Kecepatan rotasi atau dalam bahasa Inggris angular velocity ya. Itu ada beberapa ya, tapi yang paling sering digunakan itu adalah omega yang satuannya radian per second, sama satunya lagi RPM ini ya. Ya tadi ya, revolution per minute. Nah, biasanya RPM ini dilambangkan dengan simbol N ya. Terserah sih mau pakai huruf apa, cuman kebanyakan di buku pakainya N. Walaupun N juga terkadang dipakai untuk jumlah gigi ya. Ya, tapi kita nanti melihat konteks problemnya. Nah, hubungan matematisnya itu adalah ini ya. Omega sama dengan N 2pi 60 ya. Ini adalah angular velocity. Ini adalah RPM ya. Oke. Nah, ini ya, omega sama dengan N kali 2pi per 60. Nah, pi ini bisa 22 per 7, tapi paling enak juga bisa 3,14 ya, karena paling enak ketika dimasukkan ke kalkulator. Nah, jadi contoh soal gitu ya. Contoh soal misalnya ada roda begitu ya. Ini ada pusatnya. Kemudian dia berotasi searah jarum jam dengan kecepatan sudut misalnya, oh ya enggak tahu ya. Tidak tahu, yang dicari adalah kecepatan sudut. Nah, kemudian dicek pakai takometer ya. Menunjukkan angka katakanlah 300 RPM begitu ya. Nah, kita disuruh mencari omeganya, berarti ya pakai rumus ini ya, berarti omega sama dengan jawabannya ya 60, N-nya 300 ya, 300 dikali 2pi bagi 60. Kalau coret 5 berarti ini 10 pi ya. Kalau misalnya 10 adalah 3,14, maka jawabannya adalah 31,4 dengan satuan radian per second. Jadi ini adalah kecepatan sudutnya, kecepatan sudut, atau ini saya ulang-ulang nggak apa ya, angular velocity biar hafal gitu. Oke, gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya ada persoalan yang diketahui satuan kecepatan sudutnya dalam RPM, jangan bingung ya, karena ada hubungannya dengan omega begitu ya. Karena kalau kita ingat-ingat dari part 1 sampai part 4 itu kan kita banyak berbicara dengan menggunakan omega gitu ya. Tapi ketika dalam soal RPM ya tidak masalah, karena RPM juga bisa
konversi menjadi omega ya dengan rumus ini. Oke, begitu paham? Oke, kita lanjut ke part 6. Oke, saya pause dulu.